Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herli Fardila yang tentunya memberikan edukasi kepada kawan-kawan terkait dengan itu dunia Islam dan dunia pendidikan serta dunia-dunia ketiga yang lainnya. Memang sudah lama kita tidak konten ya karena kesibukan kita di luar YouTube ini tentunya teman-teman. Banyak memang kegiatan kita yang memang tidak sempat untuk recording YouTube lagi. Konten kita kali ini berkaitan dengan banyak permintaan dari kawan-kawan mahasiswa untuk dibuatkan konten berkaitan dengan statistik. Nah, konten apa itu Bang? Nah, konten statistik itu bagaimana caranya kita mengolah sebuah data yang nantinya berkaitan dengan penelitian kita. Bagaimana sih cara triknya secara cepat untuk melihat hasilnya secara kilat, baru kita olah datanya memang secara betul nantinya di bab 4-nya nanti. Nah, statistik ini sangat berguna sekali teman-teman, karena di penelitian kuantitatif itu memang bab 4 itu khusus membahas terkait dengan statistika. Nah, bagi kawan-kawan mahasiswa yang judulnya korelasional, mending tonton video ini dengan baik. Nah, karena kita bisa memprediksinya secara cepat dan hitung berapa menit saja. Untuk tutorialnya kita akan sajikan berikut ini teman-teman. Nah, kita sampai di Excel teman-teman. Nah, di sini di Excel kita ini kita ambil contoh saja ya teman-teman ya. Nah, X1 itu kita misalkan parabelnya power otot lengan, X2 itu parabelnya itu kita misalkan yang flexibility, dan Y itu kita misalkan yang shooting penalti sepak bola. Karena ini requestnya dari teman-teman orang Penjas, kita contohkan untuk orang Penjas saja teman-teman. Nah, bisa juga ini dimisalkan kepada jurusan lain ataupun prodi lain yang memang cocok variabelnya ataupun apa namanya. Nah, ini juga bisa dicontohkan kepada variabel yang lain di luar dari pendidikan jasmani tentunya teman-teman. Nah, power otot lengan ini teknik pengukurannya itu biasanya menggunakan push up. Ada juga yang dengan yang lainnya, tapi dalam contoh ini kita misalkan yang push up saja. X2 itu diukur dengan flexibility dengan sit up misalkan. Nah, dan shooting itu kita biasanya diukur dengan tendangan shooting ke gawang yang telah mempunyai angka-angka. Kalau dia di sudut misalkan dia nilainya 10, kalau di tengah nilainya 5 misalkan aja begitu. Tentunya untuk instrumen tesnya merujuk kepada tes dan pengukuran dalam olahraga. Selanjutnya di sini kita sudah misalkan nomor urut ini misalkan ini nomor absennya. Nomor absen. Yang kedua itu nilai ini yang didapatkan oleh siswa yang pertama mendapatkan 20 sit up. Itu melambangkan dari power otot lengannya X1. Begitu juga dengan X2 mendapatkan nilai tes selama 1 menit itu dia mendapatkan 15 kali misalkan. Nah, ini flexibility. Dan Y shooting penalti sepak bola. Nah, dia mendapatkan nilai sebanyak 80 nilainya. Selanjutnya bagaimana sih cara mengolah data ini untuk menghubungkan antar variabelnya dan seberapa besar kekuatan hubungannya antar variabel. Sekarang kita coba petakan dulu teman-teman. Di sini untuk memetakannya bagaimana sih hubungannya X1 terhadap misalkan Y. Nah, kita buat saja ini X2 terhadap Y. Nah, yang ketiga X1 bagaimana hubungannya ke X2. Nah, di sini kita memetakan dulu teman-teman. Nah, kita buat dulu petanya. Nah, bagaimana sih cara untuk mengujinya secara cepat di Excel? Langsung saja teman-teman ya. Untuk mengetahui hasilnya hubungan antara X1 ini
X1 ini kita tandai saja ini lambangnya kuning. Nah, lambangnya kuning, X1 ke Y. Y ini bisa kita lambangkan dengan warna biru aja lah ya. Nah, warna biru. Ini kita lambangkan nanti warnanya X2 nya warna agak coklat. Nah, rumusnya itu kita masukkan rumus saja. Seberapa besar sih kekuatan hubungannya antara X1 ke Y? Nah, berarti kita masukkan rumus, ingat sama dengan dulu, sama dengan. Nah, setelah sama dengan kita ketik saja Corel. Ketik saja core. Nah, kita klik 2 kali di sini. Setelah kita klik 2 kali, kita klik X1, tekan koma, ke Y. Nah, bagaimana hubungannya? Lalu kita enter. Nah, di sini saya ulangi ya. Di sini sama dengan Corel, ketik 2 kali, blok yang X1-nya ke bawah, klik tahan dan kita masukkan ketik koma, lalu di blok Y-nya. Nah, blok seperti ini. Nah, kita ulangi coba, Y, kita blok. Nah, kita klik tahan, drag ke bawah. Oke, enter. Cepat sekali ya teman-teman ya. Nah, yang kedua kita masukkan bagaimana hubungannya X ke Y, X2 ke Y. Berarti kita tekan saja sama dengan seperti biasa, kita ketik Corel. Nah, klik 2 kali. Setelah itu kita menuju ke X2 nya karena yang kita cari itu X2 kan. Nah, klik di sini, tahan. Nah, setelah klik tahan dilepaskan, masukkan tanda koma di sini, baru masuk kita ke Y. Ya teman-teman ya. Seperti biasa di drag, klik tahan, drag ke bawah. Oke, kita enter. Berarti hubungannya antara X2 ke Y 0,8999 sekian. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan X1 ke X2? Seperti biasa kita masukkan sama dengan Corel. Kita klik 2 kali. Kita masukkan datanya X1. Nah, setelah itu seperti biasa tanda koma, kita masukkan ke X2, klik tahan dan drag ke bawah, enter. Nah, berarti sudah dapat hasilnya. Yang X1 ke Y itu 0,82, X2 ke Y itu 0,89 sekian, dan X1 ke X2 0,81 sekian. Bisa kita persingkat saja ya teman-teman ya. Nah, biar lebih mudah. Nah, selanjutnya apa sih artinya dari 0,83 ini? Apa sih artinya? Nah, untuk menentukan X3 ini untuk menentukannya kita masuk kepada tabel produk moment. Di sini kita sudah sediakan tabel produk momennya teman-teman. Kita bisa share di sini. Kita ketik saja tabel produk moment. Nah, kita klik gambar. Nah, di sini kita ambil ini saja teman-teman. Rata-rata tabel produk moment itu sama. Kita buka tabelnya. Nah, di situ tertera N taraf signifikan 5% dan 1%. Ini N juga, berarti sambungan dari sini ya teman-teman ya, 26, 27 dan seterusnya. Nah, apa artinya ini? 5% itu artinya batas toleransinya teman-teman. Batas toleransinya kalau biasanya 5% itu berarti dia toleransinya tidak boleh lebih 5%. Nah, 1% itu juga sama, dia tidak boleh batas toleransi errornya itu tidak boleh lebih dari 1%. Nah, bagaimana cara mengcompare-nya? Bagaimana cara mengkaitkan yang menuju kepada apakah ada hubungannya antara parabel kita yang ajukan tadi? Nah,
jika kita lihat di sini, karena sampel kita itu tadi 10 dengan ketentuannya 10 kurang 1, nah N kurang 1, berarti kita melihat tabel produk momennya, karena sampel kita yang penelitian kita itu 10 orang. Nah berarti N kurang 1 rumusnya berarti sampel ke yang 9. Nah sampai 9 itu taraf 5% nya, karena kita ilmunya ilmu sosial, toleransinya 5%, kita ambil 0,6666. Berarti kita coba masukkan ke Excel ya. Nah kita masukkan ke Excel lagi, interpretasinya, gambarannya, maksudnya dengan hukum rumus produk momennya N kurang 1, yang tadi berarti sama dengan N itu apa? N itu sampel kawan-kawan. Nah sampel dari 1, 2, 3, 4 dari 10 ini, 1 sampai 10 ini itu dinamakan sampel, subjek ataupun orang yang kita teliti, ataupun siswa yang kita teliti, ataupun atlet yang kita teliti. Kalau N kurang 1 berarti total sampel itu kita kurangin 1. Kalau sampel kita itu 30 berarti kita kurangin menjadi 29. Kita lihat di produk momen tadi urutan ke 29. Karena sampel kita itu 10, nah sampel kita itu 10 berarti N kurang 1-nya berarti kita lihat ke yang 9 tadi. Yang 9 tadi di tabel produk momen itu 0,666. Nah berarti keputusannya, jika kalau dibandingkan ini hasil hitungan kita, R hitung kita, nah kita misalkan hasil perhitungan R itu artinya korelasi kita, hasil perhitungan ini hubungan antara X1 dan Y. Nah jika R hitung kita itu mendapatkan 0,83, berarti di sini apabila dia lebih besar daripada 0,06, apabila dia lebih besar daripada 0,06 berarti dia itu ada hubungannya. Nah, apabila dia lebih kecil daripada R hitung kita, berarti itu tidak ada hubungannya. Nah, ingat ya ini teman-teman. Mohon diingat nanti kalau umpamanya dia itu lebih besar daripada 0,666 ini, berarti itu ada hubungannya. Sedangkan jika kalau dia lebih kecil daripada 0,66 ini berarti tidak ada hubungannya. Nah bagaimana statusnya ini? Nah kalau kita interpretasikan, jika dibandingkan 0,83 ini tentunya lebih besar daripada ini 0,066 ini. Berarti di situ 0,666 ini. Nah, semuanya itu lebih besar daripada 0,006. Berarti ketiga variabel kita yang kita ajukan ini berarti ada hubungannya ataupun ada korelasinya. Nah, dari interpretasinya, gambarannya R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah untuk totalnya bagaimana rumusnya? Seperti biasa kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan kita ketik lagi Corel, klik 2 kali X1, kita drag lagi ke bawah sampai ke yang 10. Setelah itu sama dengan koma, kita masuk ke S2, kita drag lagi ke bawah. Setelah itu kita mengadakan perkalian. Nah perkalian kita klik, masukkan ke bawah dan tekan enter. Nah berarti secara total X1 X2 dan Y hubungannya itu 0,849016. Nah berarti jika dibandingkan dengan 0,006 berarti ini lebih besar dia. Nah jika ini dibandingkan ini lebih
lebih besar daripada 0,06. Berarti secara total juga ini ada hubungannya. Begitu cara untuk mengetahui hubungan antar variabel itu. Nah, cukup mudah kan teman-teman? Nah, ini cara untuk bagaimana kawan-kawan itu untuk mengetahui data sementara dari lebih cepatnya dari hasil penelitian teman-teman itu sendiri. Nah, demikian konten kita kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Hardly Fadila.